langsung berbincang dengan AKBP Susnadi Kapolres Poso untuk mengetahui kondisi terkini di sana. Selamat siang, Pak. Selamat siang pemirsa. Baik, Pak, hasil penyidikan sementara hingga siang ini terkait bom bunuh diri yang terjadi di Polres Poso. Ya Pak, hasil penyidikan terkini, jadi kita di TKP sedang melakukan oleh TKP, sedang mengumpulkan pecahan dari motor yang digunakan, kemudian sedang mengumpulkan juga pecahan bom yang diledakkan, kemudian juga sedang mengumpulkan organ tubuh dari pelaku bom bunuh diri, Pak. Jadi untuk sementara pelaku adalah laki-laki umuran sekitar 30 sampai 35 tahun, Pak. Demikian. Oke. Baik. Pak Susnadi, melihat dari kondisi jenazah ini ada kerusakan di bagian tubuh tapi bagian kepala ini tidak ada kerusakan. Melihat seperti ini, kira-kira bom ini diletakkan di mana, Pak? Kemungkinan besar bom ini ditaruh di celah antar paha karena dia menggunakan motor jenis bebek. Kemudian diletakkan sehingga bagian atas itu dari dada ke atas berikut tangan utuh, tapi untuk bagian badan yang bawah hancur berkeping-keping, demikian. Oke, untuk olah TKP saat ini selain beberapa tadi barang yang sudah dikemukakan baik dari keterangan pers di Mabes Polri maupun dari Pak Susnadi sendiri, sudah adakah barang-barang yang lain yang ditemukan dalam olah TKP siang ini, Pak? Nah, sementara belum, Pak, kita masih terus melaksanakan olah TKP. Jadi sementara kita masih mengumpulkan pecahan-pecahan bom, Pak. Jadi diperkirakan bom ini adalah bom rakitan, Pak. Jadi bukan bom militer, demikian. Oke, untuk bom rakitan. Untuk kemasannya sendiri kami mendapatkan informasi bahwa bom tersebut diletakkan dalam Tupperware. Benar demikian, Pak? Betul, Pak. Jadi tempat seperti Tupperware gitu, Pak. Dan diameternya sekitar 4 inci, Pak. Demikian. Baik, Pak. Melihat bom yang dirakit dimasukkan dalam kemasan plastik, kira-kira ini berjenis low explosive atau high explosive nih, Pak Susnadi? Untuk jenis bomnya kita belum bisa pastikan karena kita sedang menunggu tim lapor dari Mabes Polri. Jadi untuk jenis low atau high-nya belum menentukan, Bu. Baik, Pak. Pada saat di pos penjagaan pelaku tidak mengindahkan pemeriksaan oleh petugas tersebut. Dari situ apakah dari penyidikan sementara sudah diketahui ada tanda-tanda mencurigakan dari anggota Anda yang memeriksa pelaku bom bunuh diri ini, Pak? Nah, demikian. Jadi biasanya setiap siapapun yang masuk Mapores akan dihentikan, kemudian ditanya dan diperiksa. Tetapi pada pelaku ini, jadi begitu di stop, dia tidak mau menerobos, kemudian diteriaki berhenti, tiba-tiba terdengar letusan kecil, anggota tiarap, kemudian terdengar ledakan besar. Berarti ada ledakan 2 kali ya, Pak? Ledakan 2 kali, tapi sesaat ketika ledakan kecil baru ledakan besar. Baik, itu ledakan 2 kali ini pada tempat yang sama, Pak? Jadi ledakannya ini dari orang itu. Ledakan kecil, kemungkinan detonator, kemudian berikutnya ledakan untuk bomnya. Baik, Pak, dari kronologis kejadian, sudah adakah dugaan atau penyidikan sementara sebenarnya pelaku ini menyasar target utamanya ini di mana atau siapa, Pak? Jadi seperti kita bersama bahwa kelompok teroris di jaringan Poso ini sasarannya adalah anggota Polri. Kemungkinan juga mengambil momen menjelang 1 Juli, HUT Bayangkara, demikian, HUT Polri. Oke, berarti sudah dikonfirmasi bahwa ini adalah pelaku teroris, Pak? Ya, pelaku teroris jaringan Poso. Baik, Pak. Kalau misalnya melihat yang ada, kira-kira kapan jenazah akan dibawa ke Rumah Sakit Polri Jakarta, Pak? Sementara ini jenazah masih kita kumpulkan karena serpihan jasadnya banyak sekali. Sedang kita kumpulkan, kemudian nanti akan dikonfirmasikan ke Puslapor Mabes Polri apakah akan dibawa ke Jakarta atau akan dibawa kemana. Sementara jenazah masih ada di Polres Poso, demikian, Bu. Baik, kalau misalnya di TKP sendiri, Pak, steril area seperti apa, Pak, dilakukan, Pak? Sekarang kita sedang melakukan memasang polis line, kemudian juga memasang tanda-tanda untuk identifikasi, kemudian juga untuk motor masih di tempat,
kemudian pecahan-pecahan bom juga sedang kita kumpulkan, kemudian juga masih berantakan juga, terlihat helm dari pelaku, kemudian juga pakaian masih bersarang di tempat, dan motor masih di tempatnya. Sekian. Baik, Pak Susnadi, untuk kondisi keamanan di Kota Poso sendiri hingga saat ini seperti apa dan bagaimana peningkatan keamanan yang dilakukan oleh aparat di sana, Pak? Jadi untuk kondisi saat ini keamanan di Kota Poso untuk aktivitas masyarakat sebagian besar masih melakukan seperti biasa, sekolah, perbankan, kantor, dan pasar masih seperti biasa, namun beberapa toko di depan Mapolres Poso tutup. Kemudian masalah peningkatan keamanan untuk Polres Poso, sekarang kita menerapkan siaga 1, kemudian memperketat penjagaan di Mapolres maupun di Mapolsek. Kemudian juga kita melakukan sweeping, kemudian juga melakukan pengamanan di objek vital, perkantoran, pemerintah, dan SPBU dan sebagainya. Pak, makna dari siaga 1 ini seperti apa, Pak? Bisa Bapak jelaskan pengamanan dalam bentuk seperti apa dalam posisi siaga 1 Poso ini, Pak? Jadi untuk anggota semua kita siagakan di markas, kemudian kita bagi senjata, kemudian juga kita perketat penjagaan, kemudian adakan styling alarm untuk menjaga pagar-pagar dan batas-batas Polres Poso, kemudian tempat-tempat objek vital lainnya. Demikian. Baik, terima kasih Pak Susnadi telah berbagi informasi pada kami di Kabar Siang kali ini.